Makan klepon pakai es tuntung. Pilih iPhone atau Samsung? So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S22 dan ini adalah iPhone 12. Ya, kedua smartphone ini harganya mirip-mirip, ada di 12 jutaan. Nah, pertanyaannya, mending mana antara keduanya? Oke, buat harganya sendiri, kayak yang udah aku bilang tadi, kalau keduanya ini mirip-mirip. Samsung Galaxy S22 buat kapasitas 128 GB harganya 12 juta. Dan yang 256 GB harganya ini 13 juta. Sementara itu buat iPhone 12 ini yang 64 GB harganya 12,5 juta. Yang 128 GB harganya 14,5 juta. Dan buat yang paling tinggi atau yang 256 GB harganya 16 juta. Oke, dari segi harga masih kelihatan lah ya kalau iPhone 12 ini masih lebih mahal ketimbang Samsung Galaxy S22. Dan sebelum ada yang nanyain kenapa nggak bandingin aja sama iPhone 13, itu alasannya pertama nggak punya unitnya. Dan yang kedua, varian 128 GB-nya aja dari iPhone 13 atau iPhone 13 itu harganya ada di 15 juta. Jadi secara harga ini udah nggak fair. Oke, lanjut untuk segi desainnya, keduanya ini sama-sama premium dan punya kelas. Tinggal sesuaiin aja nih sama selera kalian. Keduanya bermaterialkan kaca dan juga punya ciri khas masing-masing ya yang bakal langsung kelihatan kalau smartphone apa yang kalian lagi pegang. Kalau aku pribadi sih lebih pilih S22 ya, soalnya desainnya ini lebih kelihatan mahal kalau dijajarin sama iPhone 12. Beda cerita kalau udah sama yang Pro, soalnya seri Pro iPhone itu finishingnya matte dan feels mewahnya baru kerasa. Tapi apapun pilihan kalian di bagian desain ini sekali lagi cuma soal selera aja, karena penilaian ini subjektif. Oke, lanjut ke bagian layarnya. Untuk konfigurasinya kayak begini. Keduanya ini sama-sama punya luas layar 6,1 inci. Terus bezelnya sama-sama udah seimbang di tiap sisinya dan juga sama-sama punya aspek rasio 19,5 banding 9 yang kerasa gendut. Hasil keluaran gambar ini sama-sama bagus, cuma di mataku ini ngelihat warna dari iPhone 12 lebih cenderung pucat dan Samsung Galaxy S22 ini lebih keluar warnanya. Atau iPhone 12 ini yang justru malah normal warnanya dan Samsung Galaxy S22 yang terlalu over buat saturasinya. Coba kalian komen deh di bawah mana yang lebih enak buat dilihat. Kalau nggak dijajarin gini sih keduanya sama-sama enak ya buat dilihat. Cuma kalau disuruh milih, jujur lagi, Samsung Galaxy S22 ini buatku pribadi lebih enak buat dipakai nonton ketimbang iPhone 12. Bukan berarti iPhone 12 ini layarnya jelek ya, cuma kalau harus nentuin enakan mana, ya pilihanku tetap Samsung. Apalagi Samsung Galaxy S22 ini juga unggul di bagian refresh rate-nya yang udah 120 Hz dan punya kecerahan layar yang lebih terang di 1300 nits berbanding 1200 nits di iPhone 12. Oh ya, keunggulan iPhone di bagian layar ini tentunya ada ya, yaitu kerapatan layarnya yang sampai 460 ppi. Sementara Samsung Galaxy S22 ini ada di 425 ppi. Cuma sekali lagi ini nggak kelihatan. Mataku ngelihat keduanya ini sama-sama punya detail gambar yang sama-sama bagus. Cuma bedanya ada di warna, kecerahan layar, dan refresh rate aja. Untuk sistem keamanan, Samsung Galaxy S22 ini ada Face Unlock dan fingerprint yang ada di dalam layar. Sedangkan iPhone 12 ini punya Face ID. Untuk Face Unlock sama Face ID di iPhone ini nggak bisa disamain ya, dan itu udah beda level. Cuma Samsung Galaxy S22 ini juga udah cakep karena ada fingerprint scanner yang kecepatan bacanya ini udah cakep banget. Oke, lanjut buat performanya, konfigurasinya kayak begini. Snapdragon 8 Gen 1 versus A14 Bionic tentunya udah beda generasi ya. Dan jelas, Snapdragon 8 Gen 1 ini bakalan lebih powerful ketimbang A14 Bionic. Cuma untuk penggunaan kasual ini nggak bakal kerasa bedanya. Keduanya masih sama-sama enak buat dipakai baik si Samsung maupun iPhone. Untuk RAM-nya sendiri 8GB di Samsung maupun 4GB di iPhone kayaknya nggak akan pengaruh lah ya buat kebutuhan harian. Manajemen 4GB RAM di iPhone ini juga udah tergolong bagus, jadi mau buka banyak aplikasi sekalipun masih bakal ngimbangin lah sama 8GB di Samsung. Main Mobile Legends di kedua device ini sama-sama dapetin settingan rata kanan alias Ultra Frame Rate High. Aman juga buat dipakai di keduanya dan FPS yang didapat ini juga udah sama-sama stabil. Lanjut buat PUBG Mobile, ini juga keduanya sama-sama dapetin settingan tertingginya yaitu HDR Extreme dan Ultra HD Frame Rate Ultra.
Gyroscope di kedua device juga udah pastinya aman karena keduanya smartphone flagship yang nggak mungkin ngelewatin fitur ini. Lanjut main Genshin Impact, jujur aja aku lebih ngerasa i14 Bionic di iPhone 12 ini lebih ngebut ketimbang Snapdragon 8 Gen 1 di Samsung Galaxy S22. Serius, framerate ini lebih stabil cukup lama di iPhone 12 ketimbang Samsung Galaxy S22 yang cuma 5 menit pertama aja. Sementara di iPhone ini nggak ada throttling sampai 20 menitan. Nah, kalau buat baterai, Samsung Galaxy S22 ini punya kapasitas 3700 mAh, sedangkan iPhone 12 ini punya kapasitas 2815 mAh. Untuk nonton video YouTube selama 1 jam, baterai Samsung Galaxy S22 ini berkurang 8%. Cakep. Sementara itu untuk iPhone 12 ini baterainya berkurang sebanyak 11%. Mungkin ini efek battery health di iPhone 12 Go ya yang udah tinggal 88%. Tapi kalau dilihat dari tabel screen on time di masing-masing perangkat, iPhone 12 ini bertahan selama 5 jam 43 menit, sementara Samsung Galaxy S22 ini 5 jam 39 menit. Mirip-mirip. Untuk chargingnya sendiri ini Samsung Galaxy S22 ada di 25 watt, sedangkan iPhone 12 ini ada di 20 watt. Untuk kecepatan ngecasnya ini di 30 menit awal sama-sama bisa ngisi sampai 54%. Terus setelah 1 jam baterai Samsung ini udah keisi sampai 87% dan iPhone 85%. Untuk isi sampai penuh, S22 ini butuh waktu 1 jam 10 menit, sedangkan iPhone 12 ini butuh waktu lebih lama di 1 jam 35 menit. Kenapa kayak gini? Mungkin setelah 90% kecepatan ngecas iPhone ini diturunin ya, entah alasannya apa. Kemungkinan sih buat memperpanjang umur baterainya. Oke, lanjut buat software update, harusnya kalian udah tahu ya siapa yang lebih unggul. Samsung ini dapat 3 kali major update yang artinya dapetin update sampai tahun 2025, sedangkan iPhone ini bisa 5-7 kali dapetin major update yang artinya iPhone 12 ini bisa dapetin update sampai tahun 2026 atau tahun 2027. Keunggulan mutlak tentunya dari iPhone yang nggak bisa terbantahkan. Oke, dan terakhir sebagai penutup kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk urusan kamera, Samsung dibekali dengan setup triple kamera, sedangkan iPhone 12 dibekali dengan setup dual kamera. Untuk hasilnya silahkan kalian nilai sendiri karena ini subjektif, sama-sama bagus dan cuma selera aja yang nentuin. Untuk di bagian depan ini sama-sama ada satu kamera, buat hasilnya juga silahkan nilai sendiri. Oke, ini contoh perekaman video dari iPhone 12 dan Samsung Galaxy S22. Ini sama-sama direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Nanti kita juga bakal coba yang 4K kayak gimana. Ini kita coba yang resolusi Full HD 30 fps nya dulu. Oke, kita coba jalan ke sana. Nah, kalau yang ini yang 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Apakah stabilisasinya keduanya masih sama-sama oke? Kalian bisa nilai sendiri lah ya. Oke, kita balik lagi. Oke, kalau ini contoh kamera depannya. Hasil dari Samsung emang lebih ngezoom, sementara iPhone 12 lebih lebar, jadi lebih enak dilihat. Cuma kalau masalah warna sih aku lebih suka Samsung ya. Si iPhone terlalu kuning dan dynamic range-nya terasa kurang aja, brightness-nya terlalu tinggi. Oke, ini kita pakai jalan, hasilnya seperti ini.
Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas audionya, juga kalian bisa bandingin kayak gimana. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, tadi auto HDR di iPhone nyala, jadinya kalian bisa lihat gambarnya terlalu kuning. Nah, sekarang udah dimatiin. Apakah masih sama? Aku juga belum tahu sih, nanti bakal langsung aku edit. Ya, ini karena lagi ngedit, jadi tahu. Dan ya, kayak gini sekarang auto HDR di iPhone udah dimatiin. Oke, gitu. Oke, kesimpulannya apa? Jadi dengan duit 12 juta tentu aja kalian bisa mendapatkan dua buah smartphone ini. Bukan dua-duanya, tapi salah satu dari kedua smartphone ini. Keduanya ini punya plus minus tersendiri lah ya, yang udah aku jelasin dari tadi. Kalau kalian suka di satu hal tertentu di antara keduanya, ya silahkan dipilih aja. Cuma aku mau kasih saran kalau kalian yang baru pilih iPhone, ya ini iPhone, buat terjun sekalian ke ekosistemnya, karena itu asli enak banget. Aku aja yang baru pakai iPad sama AirPods aja ini udah ngerasa senikmat itu, apalagi kalau device Apple kita udah lengkap. Ya cuma itu balik lagi ya ke isi dompet kayak gimana. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Pilih mana? Android, iOS.